Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di era pandemi yang masih berjalan sampai saat ini. Semoga pandemi cepat selesai dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tapi tidak lupa juga untuk kita selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan sesuai anjuran dan protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Maulana. Saya adalah mahasiswa akuntansi syariah di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problematika masyarakat modern dan perlunya akhlak tasawuf. Sebelumnya, apa itu masyarakat modern? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI, masyarakat diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan peraturan yang tertentu. Sedangkan modern berarti terbaru, secara terbaru, dan mutakhir. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu yang bersifat mutakhir. Secara etimologis, pengertian umum kata modern adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masa kini. Lawan dari modern adalah kuno, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau. Jadi era modern adalah era kehidupan yang ditandai dengan berbagai macam perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana menurut Astrid S. Susanto, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, mental manusia dan teknik dan penggunaannya dalam masyarakat, komunikasi dan transportasi, urbanisasi, perubahan-perubahan pertambahan harapan dan tuntutan manusia. Semua ini mempunyai pengaruh bersama dan mempunyai akibat bersama dalam masyarakat secara mengagetkan. Dan inilah yang kemudian menimbulkan perubahan di masyarakat. Masyarakat modern selanjutnya sering disebut sebagai lawan dari masyarakat tradisional. Deliar Nur misalnya sering menyebutkan masyarakat modern dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat modern bersifat rasional, yakni mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan, selalu dipertimbangkan terlebih dahulu untung dan ruginya. Pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan. Yang kedua, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Tidak hanya memikirkan masalah yang tampak sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh. Yang ketiga, menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bersifat terbuka, yakni mau menerima saran, kritikan, masukan, gagasan, dan perbaikan dari manapun datangnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, adalah berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya di masyarakat. Persoalan masyarakat modern ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah problematika masyarakat modern. Kemajuan teknologi pada zaman modern ini telah membawa manusia ke dalam dua sisi, yaitu sisi yang memberi nilai tambah dan sisi yang dapat mengurangi atau sisi negatif. Sisi positifnya tentu saja meningkatkan keragaman budaya melalui penyediaan informasi yang menyeluruh, sehingga memberikan orang kesempatan untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan baru dan meningkatkan produksi. Sedangkan efek negatifnya, kemajuan teknologi akan berbahaya jika berada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agama belum siap. Mereka dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan-tujuan yang destruktif atau mengkhawatirkan. Menurut Sayyid Hussein Nasr, seorang ilmuwan kenamaan dari Iran, berpandangan bahwa manusia modern dengan kemajuan teknologi dan pengetahuannya telah terjebur ke dalam lembah kemajuan terhadap pemenuhan materi semata, namun tidak mampu menjawab problem kehidupan yang sedang dihadapinya. Kehidupan yang dilandasi kebaikan tidaklah bisa hanya bertumpu pada materi, melainkan pada dimensi spiritual. Jika hal tersebut tidak diimbangi, akibatnya jiwa pun menjadi kering dan hampa.
Semua itu adalah pengaruh dari sekularisme barat yang manusia-manusianya mencoba hidup dengan alam yang kasat mata. Menurut Nasser, manusia barat modern memperlakukan alam seperti pelacur. Mereka menikmati dan mengeksploitasi alam demi kepuasan dirinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Nasser melihat kondisi manusia modern sekarang mengabaikan kebutuhan yang paling mendasar dan bersifat spiritual, sehingga mereka gagal menemukan ketentraman batin yang berarti tidak ada keseimbangan dalam diri. Hal ini akan semakin parah apabila tekanan pada kebutuhan materi semakin meningkat, sehingga keseimbangan semakin rusak. Oleh karena itu, manusia memerlukan agama untuk mengobati krisis yang dideritanya. Dalam berbagai kemajuan teknologi, masyarakat modern juga mengalami beberapa problematika, seperti yang pertama, semua kemajuan teknologi menuntut pengorbanan, yakni satu sisi teknologi memberikan nilai tambah, tapi sisi lain dapat mengurangi. Seperti halnya dengan nilai-nilai manusia yang tradisional, yang harus dikorbankan demi efisiensi. Yang selanjutnya, semua kemajuan teknologi lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang memecahkannya. Efek negatif teknologi tidak dapat dipisahkan dari efek positifnya. Teknologi tidak pernah netral. Efek negatif dan positif menjadi serentak dan tidak terpisahkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah semua penemuan teknologi mempunyai efek yang tidak terduga. Selanjutnya, ditinjau dari sikap mental, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika di masyarakat modern. Di antaranya, yang pertama, disintegrasi ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tali pengikat dan petunjuk jalan yang menguasai semuanya, sehingga kian jauh manusia dari pengetahuan akan kesatuan alam. Kehidupan modern di antara lain ditandai dengan adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Masing-masing ilmu pengetahuan memiliki paradigma atau cara pandangnya tersendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah split personality atau kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering, nilai-nilai spiritual dan terkotak-kotak, maka manusia menjadi pribadi yang terpecah. Akibatnya, kini tengah menggelinding proses hilangnya kekayaan rohaniah karena jauh dari ajaran agama. Karena dibiarkannya perluasan ilmu-ilmu positif atau ilmu yang mengandalkan fakta-fakta empirik, objektif, dan rasional dan terbatas. Yang ketiga, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan spiritual, maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Sebagaimana yang disebutkan di atas, kemampuan membuat senjata telah diarahkan untuk tujuan penjajahan suatu bangsa atau bangsa subversi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pendangkalan iman. Sebagai akibat lain dari pola pikiran keilmuan tersebut di atas, khususnya ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris, menyebabkan manusia mendangkal imannya. Ia tidak tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu, bahkan informasi yang dibawa oleh wahyu itu sendiri menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai tidak ilmiah atau kampungan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah pola hubungan materialistik. Pola hubungan satu dengan hubungan yang lainnya dapat memberikan keuntungan yang bersifat material. Demikian pula penghormatan yang diberikan seseorang atas orang lain banyak diukur oleh sejauh mana orang tersebut memberikan manfaat secara material. Akibatnya, ia menempatkan pertimbangan material di atas pertimbangan akal sehat, hati nurani, dan kemanusiaan serta imannya. Yang keenam, menghalalkan segala cara. Sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik sebagaimana disebutkan di atas, maka manusia dengan mudah dapat menggunakan prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.
Selanjutnya yang ketujuh adalah stres dan frustasi. Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia harus mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya. Manusia mengerahkan seluruh pikiran dan tenaga serta kemampuannya untuk terus bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Sehingga apabila ada hal yang tidak bisa dipecahkan, maka tercipta stres dan frustasi. Selanjutnya yang terakhir yang kedelapan adalah kehilangan harga diri dan masa depannya. Mereka menghabiskan masa mudanya dengan memperturutkan hawa nafsu dan menghalalkan segala cara. Namun ada saat tiba waktunya mereka tua, segala tenaga, fisik, fasilitas, dan kemewahan hidup sudah tidak dapat mereka lakukan. Mereka merasa kehilangan harga diri dan masa depannya. Yang selanjutnya adalah perlunya pengembangan dan aplikasi akhlak tasawuf. Dengan begitu kompleks dan berbahayanya problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern pada saat ini, perlulah dicari solusi yang tepat dan tidak lain adalah dengan kembali menumbuhkan spiritualitas diri. Dan ini pun telah disepakati oleh para ahli bahwa inilah satu-satunya obat yang sangat tepat dan ampuh. Hussein An-Nasr adalah salah satu tokoh yang bersungguh-sungguh dalam hal ini. Menurutnya, paham sufisme ini mulai mendapat tempat di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat barat, karena mereka mulai merasakan kekeringan batin. Dan karena itu, mereka mulai mencari-cari jalan untuk menjawab masalah tersebut, dan itu adalah spiritual, sufisme, dan membangun akhlak yang bertasawuf. Bagi masyarakat barat, masih sangat asing kalau Muhammad SAW ditetapkan sebagai tokoh spiritual, dan Islam memiliki kekayaan rohani yang sesungguhnya amat mereka rindukan. Karena sama ini, Islam hanya dipandang sebagai legalistik formalis belaka, tidak memiliki dimensi historis atau batiniah. Karenanya lah ini perlu diperkenalkan sisi historis Islam itu, dan tentunya dengan memberikan interpretasi baru sesuai dengan kondisi dan zamannya terhadap term-term bertasawuf yang selama ini dipandang sebagai penyebab melemahnya daya juang kalangan Islam itu sendiri. Menurut Komarudin Hidayat, terdapat 3 tujuan perlunya sufisme dimasyarakatkan. Pertama, untuk ikut terlibat dalam berperan dalam menyelamatkan kebingungan manusia akibat hilangnya nilai-nilai spiritualitas. Kedua, untuk memberikan referen dan pemahaman tentang aspek historis Islam kepada masyarakat. Ketiga, untuk menegaskan kembali akan pentingnya aspek historis Islam sebagai jantung ajaran Islam itu sendiri. Hussein An-Nasr menegaskan bahwa tasawuf, sufisme, tarikat atau jalan rohani merupakan dimensi kedalaman dan kerahasiaan dari Islam. Ia menjadi jiwa dari risalah Islam, jantungnya yang berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat mengintegrasikan seluruh ilmu pengetahuan yang nampaknya berserakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk segala koreksi silahkan taruh di komentar, karena saya juga manusia, saya perlu koreksi dan saya punya salah. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.